Bab 52, Pelanggaran Ehem kedua. Sifa sengaja berdiam di asrama karena hari ini akan diadakan acara muhadoroh, dan Sifa kedapatan ditunjuk untuk praktek nasihat di depan santri lainnya. Belakangan kegiatan di pesantren makin menyita waktunya. Makanya Sifa jadi malas mengikuti kegiatan, namun jika teringat hukumannya. Namun karena kebal hukum, gadis itu berencana bolos lagi. Duh, gimana nih? Katanya Ustazah Nasya sama Mas Ilham yang ngajar. Itu orang pasti tunjuk asal, dan yang ditunjuk udah pasti aku, gerutu Sifa. Fa, ada apa kamu gremeng sendiri? Udah siap belum untuk muhaoroh nanti? Siap, kalian duluan aja, kenapa nggak bareng aja? Aku kebelet bab, dah sana duluan. Aku lama, ucap Sifa pada Dina yang akhirnya diangguki Afia. Ya udah kamu setoran dulu ya, Fa. Udahlah yuk, Kiara ajak Afia. Ya udah. Sifa pun segera ke toilet. Setelah memastikan asrama putri sepi, segera gadis itu bolos dan menuju ke warung Mbak Laila, memesan gorengan dan menikmati dengan santai. Karena jadwal muhaoroh itu bergantian di tiap camp, maka Mbak Laila pikir ini bukan jadwal Sifa. Mbak Laila, gorengan dong 5.000 sama lontong isi 10.000. Iya, sebentar ya, ada yang sambang apa, tumben pesan banyak sekali. Nggak ada yang sambang kok, ini aku semua yang makan. Masya Allah, emang kamu habis sebanyak ini, Nas? Habis kok, malah ini mah cuma ganjal perut aja, tadi siang menu di ruang makan tahu sama sayur asem aja soalnya. Iya ambil tahunya 2, kuahnya banyakin hehe, nggak selera mbak. Ya udah, nih gorengan sama lontong isinya, berapa semuanya mbak? 15.000 aja, nih uangnya. Makasih ya mbak, sama-sama, Fa. Kemudian Sifa mindik-mindik perlahan menuju ke jujukan, namun sayangnya Ilham terlihat baru keluar dari jujukan. Buru-buru Sifa bersembunyi di balik dinding. Ilham sempat curiga, karena perasaannya berkata ada sesuatu di balik dinding itu, sehingga perlahan menghampirinya. Siapa di situ? Tanya Ilham. Hais, jangan kesini, kesono aja kek. Sifa segera membenamkan tubuhnya di balik lorong kecil supaya tubuhnya tak terlihat, sehingga Sifa menyahut. Meo, meo. Sifa memeragakan suara kucing sehingga Ilham menghela napas. Oh cuma kucing? Kirain apa? Kaulah dulu deh. Jadi nggak sabar lihat deh Sifa ceramah nanti. Harap Ilham sumringah. Padahal yang ditunggu sedang bersembunyi di pojokan. Aman saat ini, setelah Ilham menuju aula, buru-buru Sifa kabur dan masuk ke jujukan untuk menikmati jajanan yang ia beli barusan. Masuk ke jujukan dan mengunci pintu, segera mengambil piring dan mangkuk kecil untuk meletakkan sambal kacang. Wih, perutku makin keroncongan besti, sehingga Sifa dengan santai makan gorengan dan lontong isi seraya melihat buku kumpulan doa-doa. Gadis itu ternyata diam-diam sering menghafal di waktu senggang, hanya saja memang tak pernah terlihat oleh temannya, sehingga tanpa sadar, gadis itu berhasil menghabiskan gorengan 5 biji ditambah lontong isi 10 bungkus yang tanpa sadar dilahap habis olehnya. Lo habis? Ini padahal udah habis lontong 10 bungkus. Kenapa bawaannya masih lapar aja sih? Gerutu Sifa sehingga setelah habis dengan jajanannya, gadis itu ketiduran di meja makan. Sementara Ilham yang sebenarnya ingin melihat perkembangan Sifa ketika praktek ceramah di hadapan orang banyak, merasa kecewa karena si empunya tak nampak batang hidungnya ketika namanya dipanggil. Namun ketika di menit terakhir, menunggu giliran, Ilham memanggilnya lagi. Namun ternyata gadis itu memang bolos lagi saat ini. Ada yang tahu Sufa kemana? Duna, Afia, Medina, Sifa kemana? Dina, Afia dan Medina saling berpandangan tak mengerti. Mereka hanya menggeleng disertai jawaban yang sama ketika Sifa bolos di jam mengajar Ustazah Arumi saat itu. Tadi katanya Sifa mau ke toilet sebentar Pak Ustadz,
Kami kira Siva akan menyusul, tapi kayaknya enggak, deh. Tentu saja itu takkan mungkin, karena sudah 2 jam berlalu, dan Siva belum menampakkan batang hidungnya sama sekali. Ilham mengepal tangan merasa geram, menelan saliva kasar, rahangnya mengeras. Dina jadi khawatir ketika melihat Ilham berjalan keluar dari aula. Ya Allah Siva, punya sepupu satu kok, bikin sport jantung mulu, Viu, keluh Dina. Emang Siva beneran bolos lagi, Ki? Tanya Afia. Kalau tuh bocah ada, dia pasti gabung sama kita, tapi nyatanya dia bolos lagi di jam pelajaran muhaoroh, imbuh Medina. Embuhlah, bocah beling bin dablek mah begitu, lirih Dina. Sepupumu itu loh, sepupu ajaib, sahut Dina. Dihukum lagi deh tuh si Siva, keluh Afia. Udah pasti, apalagi Pak Ustadz, selama ini, nggak pilih kasih apalagi itu soal kedisiplinan, meski Siva yang berbuat salah ya, tetap aja dihukum sesuai peraturan. Kasihan juga si Siva, dianya juga melanggar mulu, ucap Afia. Ya udah ke asrama lagi yuk, persiapan sholat Isya. Yuklah. Ilham pun berjalan dengan hawa marah yang berkumpul di dadanya. Dadanya kembang kempis karena kelakuan Siva itu sudah sering sekali. Gadis itu selalu berubah sebentar kemudian berulah lagi. Tabiat tetaplah tabiat, jika yang bersangkutan tak ada keinginan untuk berubah, bagaimana Ilham bisa tenang? Sehingga Ilham menuju ke jujukan, namun posisi pintunya terkunci saat ini. Ilham masih biasa saja mengetuk pintu, sayangnya Siva masih tidur karena kekenyangan. Assalamualaikum dek, adek di dalam, amal soleh buka pintunya, pinta Ilham. Assalamualaikum adek, buka pintunya, dek. Siva pun terbangun, menggeliat dengan baju gamis dan hijab yang masih membalut tubuhnya. Segera Siva duduk sejenak dan menuju ke pintu untuk membukanya. Waalaikumsalam, nggak sabaran banget sih, gerutu Siva. Sehingga Ilham pun menarik tangan Siva menuju ke ranjang, memaksanya duduk di ranjang. Au, Siva meringis memegang perutnya. Ilham belum menyadari soal keinginannya mengetes kehamilan gadisnya, karena pemuda itu teramat marah saat ini. Kenapa adek bolos? Tangan Ilham terangkat menarik telinga Siva kuat-kuat. Au, aku malas, pelajaran ceramah kayak gitu. Makanya aku bolos, lepasin telingaku mas. Sakit pinta Siva. Telinga ini gunanya untuk apa? Kalau adek dengar dan tahu semua santri mengadakan kegiatan muhaoroh. Kenapa adek malah mencil sendiri? Kenapa adek bolos? Kenapa? Tanpa terasa Ilham merasa jadi pecundang karena sudah membentak istrinya saat ini. Siva menitihkan air matanya, namun segera menghapusnya. Namun menatap Ilham dengan tatapan tajam. Ilham segera melepas tangannya yang masih dalam posisinya menarik telinga Siva saat ini. Adek jangan nangis. Adek itu salah, jadi mas cuma mau adek sadar. Kesalahan adek, perlahan Ilham memelankan suaranya. Siva menunduk kemudian Ilham duduk di sebuah kursi. Tak mengatakan sepatah kata pun, tak lama gadis itu minta maaf pada suaminya. Maafin aku, maaf, tapi mengulangnya lagi, lirih Ilham. Hukum aja aku, kenapa sih dek? Adek kok malah lebih rela dihukum daripada belajar disiplin. Apa susahnya belajar disiplin? Kegiatan itu tidak lama, dek. Mas tadi sudah senang. Ini pertama kalinya mas akan melihat adek tampil di hadapan para ustadz lain. Setelah praktek yang kita pelajari selama ini malah ngelantur sendiri, bikin acara sendiri, seenaknya sendiri. Ilham kembali menguatkan suaranya, hingga Siva hanya diam mematung, meremas jemarinya, menunduk takut. Seperti yang Ilham ketahui, senakal-nakalnya istri nakalnya. Namun ia pasti diam tak berani bersuara jika dimarahi. Apalagi Ilham sempat meninggikan suaranya. Seketika singa yang garang berubah jadi kucing kecil yang penurut. Adek bisa menerima hukumannya? Bisa, jawab Siva pelan. Mas nggak dengar?
bisa atau tidak, Ilham kembali menegaskan suaranya. Sehingga Sifa hanya mengangguk seraya menyeka air matanya tanpa membantah. Sifa diajak ke ruang kelas karena kegiatan saat ini dilakukan di aula. Hanya mereka berdua saat ini. Sifa masih menunduk dengan meremas jemarinya, tak berani menatap suaminya yang sedang diliputi kemarahan. Sekarang jalan jong garis bawah Ilham menjeda perkataannya. Sejurus kemudian teringat soal tes ucapan dari Mas Heri. Jalan jongkok 1 jam? Tanya Sifa menegaskan. Iya, kalau tidak sanggup, katakan saja maka Mas akan meringankan hukuman adek. Tenang aja, aku sanggup. Ini memang hukumannya jadi aku akan menjalaninya. Sahutan Sifa membuat pemuda itu jadi khawatir. Meremas jemarinya, terasa dilema karena sebenarnya tak tega. Di sisi lain, kedisiplinan tetap harus ditegakkan. Maafin Mas Dek, tapi sesering apapun adek melanggar, kenapa kenakalan adek nggak berkurang juga sampai saat ini, lirih Ilham pelan. Dasar suami jahat, masa istri sendiri ditindas begini, gerutu Sifa pelan. Ilham sebenarnya sedih, sangat sedih, karena Sifa tak bergeming sedikit pun. Selain pemberani, gadis itu juga selalu menerima konsekuensi. Sifa selalu berani berbuat dan berani juga untuk bertanggung jawab. Mana perut aku nyeri lagi, nggak aku kuat, pasti kuat, gerutu Sifa pelan supaya tak didengar Ilham. Kalau capek katakan saja, Dek, ucap Ilham. Namun Sifa seperti menulikan telinganya tak peduli. Awas nanti aku balas Mas, sahut Sifa pelan. Gadis itu takkan berani misu-misu di hadapan suaminya. Karena begitu menghormati dan takut pada pemuda itu, seperti yang abinya ajarkan, selama yang diminta tidak bersifat maksiat, maka seorang istri sudah seharusnya taat dan patuh pada titah suaminya. Ilham masih duduk bersila menunggu gadis yang tak mengeluh sedikit pun, kemudian mengambil Al-Quran dan membacanya. Sifa yang sudah tak kuasa menahan rasa sakit di perutnya segera memegang perutnya karena nyeri. Perutku kenapa ya Allah, lirih Sifa pelan, namun perlahan jadi melambatkan jalan jongkoknya, sementara Ilham masih tetap memperhatikan meski mulutnya sedang melantunkan ayat Al-Quran. Mas, Sifa tiba-tiba terkapar pingsan dan Ilham keadaan istrinya, gegas melihat. Dek, bangun sayang, maafin Mas, Ilham segera membopong tubuh Sifa membawanya ke jujukan. Meski sempat heboh juga karena setahu mereka Ilham baru saja memberi hukuman pada Sifa. Sayang bangun, maafin Mas ya, Dek, lirih Ilham hingga akhirnya pemuda itu tiba di jujukan. Ustadz Anas dan Ustadz Malik menunggu di luar ingin melihat keadaan Sifa. Gimana keadaan Sifa? Mas Ilham, sepertinya kelelahan setelah dihukum. Iya sudah, semoga cepat sehat ya, amin. Amin. Makasih Mas, ucap Ilham dan saat ini merawat Sifa yang masih belum sadarkan diri. Ilham segera membuatkan air hangat dan mengelap ke kepala dan tangan gadis itu. Selama melakukan itu Ilham terus bermunajat, berdoa karena ia tak bermaksud menyakiti istrinya. Air matanya menetes namun segera ia seka. Setelah mengganti pakaian Sifa, Ilham pun memilih menunggu gadis itu dengan mengeratkan pelukan mengeloni gadisnya. Sehingga ketika siuman, Sufa bingung karena Ilham sudah membuat tubuh Sifa bergelung dalam selimut hingga gadis itu tak bisa bergerak. Udah hukum aku, sekarang jadiin aku lontong, gerutu Sifa berniat ingin menyentil kening suaminya yang saat ini berada di dekatnya tengah ketiduran, namun sulit karena tubuhnya terbenam dalam selimut. Sifa tak kehabisan akal, dijedotkannya keningnya itu ke kening Ilham hingga pemuda itu meringis. Au, adek mukul Mas pakai apa sih? Pakai jidat aku, nih. Ada apa? Gimana keadaan adek? Maafin Mas. Ya, nggak akan, Mas jahat. Loh tadi katanya bisa menerima konsekuensinya. Iya, tapi Mas kan suamiku, bermurah hatilah sedikit. Rupanya sama aja kayak Ustazah Arumi. Memang itu hukumannya, Dek, tegas Ilham.
Terus kenapa aku diikat dengan selimut begini? Tolong bantuin aku keluar Mas, pinta Sifa berusaha melepaskan diri. Tetaplah begini, jangan melawan. Ilham menyunggingkan senyum melihat Ahifah menggeliat berusaha lolos dari selimut tebal yang membungkus tubuhnya. Hukuman aku kan udah selesai. Kenapa masih dikekepin begini? Gerah tahu, liris Sifa kesal berusaha melepaskan diri namun Ilham malah tersenyum. Nanti adek pingsan lagi, ucap Ilham sehingga Sifa yang sejak tadi merasa kesal akhirnya pasrah. Kenapa adek pingsan? Tanya Ilham lagi. Perutku sakit, nyeri. Ya Allah, maafin Mas ya, Dek. Ilham makin dilema dan merasa bersalah. Nggak mau, lepasin aku dulu. Aku mau buat perhitungan sama Mas. Adek mau balas Mas. Baiklah Mas nggak akan melepaskan adek kalau begitu. Ih, lepasin, gerah jahat nyebelin. Sifa mengumpat berulang kali pada suaminya karena kesal. Namun Ilham hanya menanggapi dengan senyuman. Lepas aja sendiri kalau bisa, awas aja kalau aku udah keluar dari sini. Aku akan apa? Katakan, akan, rasanya lidah Sifa keluh untuk bicara. Kenapa rasanya takut sekali pada Ilham? Gadis itu seperti begitu tunduk pada suaminya. Sehingga sekuat ia mengumpat, tetap saja akan ciut di hadapan Ilham. Akan gelitik Mas sampai nangis, sehingga Sifa asal bicara. Memangnya adek berani melakukan itu? Beranilah. Baiklah, Mas nggak akan melepaskan adek kalau begitu. Ilham memilih masuk ke toilet dan membersihkan dirinya. Mas Ilham, hais, dasar Sifa lemper, inilah kualat akibat maruk makan lontong isi sendirian. Akhirnya aku pun jadi lontong isi. Liris Sifa sehingga pasrah saja mendapat hukuman yang terus berlanjut dari suaminya. Hingga tanpa sadar gadis itu pun terlelap ketika Ilham menghampirinya. Tidur ya, adek, sehingga Ilha melepaskan tali yang membelit selimut Sifa dan perlahan membuka selimutnya. Membenahi selimut gadis itu. Namun ternyata Sifa malah terbangun dan membuat tubuh Ilham terbaring di ranjang. Gadis itu mencekal pergelangan tangan suaminya. Kirain adek udah tidur, udah puas menyiksa aku? Tanya Sifa kesal sehingga Ilham tersenyum. Siapa yang menyiksa adek? Ilham merasa tenang, tak lagi semarah tadi mengingat Sifa harus tes kehamilan esok hari. Mas, perutku jadi sakit. Iya, maafin Mas ya, adek jadi mau tes kehamilan. Oh iya, Mas udah belikan tes pack? Udah, besok pagi kan? Iya Mas, ya udah, semoga hasilnya positif ya amin, harap Ilham. Amin Mas, sahut Siga dengan menorehkan senyuman. Ya udah, sekarang kita tidur ya, besok harus tahajud. Iya Mas. Sehingga Sifa pun menurut dengan suaminya saat ini. Gegas tidur karena besok akan melaksanakan tahajud. Mendapat pelukan Ilham membuat gadis itu kembali terlelap. Ketika tahajud tiba, maka Ilham membangunkan Sifa, dan Sifa teringat soal tes pack yang Ilham beli. Sehingga gadis itu pun menanyakannya pada Ilham. Mas mana tes packnya? Aku mau tes, tanya Sifa. Ini sayang, Ilham memberikan tes pack sebanyak 5 pack. Banyak amat Mas, biar adek yakin. Mas duluan ya, aku lama soalnya. Baiklah, Ilham jadi berdebar menunggu hasil dari tes kehamilan Sifa saat ini. Apapun hasilnya berharap itu yang terbaik untuk rumah tangga mereka ke depannya.